Apa kabar nakama kapten semua di hari ini? Pastinya tetap jaga kesehatan kalian dan juga selalu bersemangat ya nakama. Menurut informasi yang ada di chapter lalu bahwa minggu ini manga One Piece tidak akan rilis, namun akan ada sebuah early spoiler yang akan dibocorkan untuk chapter 1071 kita di minggu ini. Kira-kira hal menarik apa ya yang akan terjadi lagi untuk chapter kali ini? Nah, hari ini Abang Kapten sudah mendapatkan beberapa bocoran untuk apa yang akan terjadi pada chapter 1071 kita nanti. Terima kasih kita ucapkan untuk Redon karena sudah memberikan bocoran untuk chapter 1071 kita di minggu ini. Jadi menurut informasi yang telah diberikan, akan ada sebuah peristiwa besar yang akan melibatkan seorang legenda di sini. Jika kita flashback sedikit bahwa di chapter lalu, akhirnya kita bisa mengetahui bagaimana proses terciptanya buah iblis buatan dan jenis buah iblis apa saja yang bisa diciptakan. Itu pun disertai dengan kemunculan dari Admiral Kizaru di halaman terakhir yang membawa armada besar angkatan laut untuk menuju Pulau Egghead. Jadi hal menarik apa lagi kah yang akan terjadi nanti ya? Nah, sebelum kita masuk ke isi bocoran atau spoilernya, seperti biasa ya nakama, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Dan kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke isi bocorannya. Chapter 1071 kita kali ini akan mendapatkan judul Munculnya Seorang Pahlawan. Chapter ini juga akan mendapatkan sebuah color split yang mana kita bisa melihat Uta binti Shanks yang sedang bersama seluruh kru topi jerami. Chapter awal dimulai dari Red Line. Di sana terlihat jika Kuma asli tiba di pelabuhan merah atau Red. Dia terbang dengan kecepatan tinggi menuju tempat itu. Semua orang pun panik saat melihat kemunculannya. Kuma menuju simbol pemerintah dunia di dekat lift yang menghubungkan pelabuhan dengan Marinjoa. Kembali ke Pulau Egghead, Stacy mengatakan bahwa sepertinya Luffy tidak berniat untuk menuruti perintah dari Angkatan Laut. Dia ingin menyerang Luffy dan Vegapunk secara langsung. Seluruh agen CP0 memblokir semua pelabuhan dan kapal di Pulau Egghead. Dan di sini kita juga bisa melihat Luffy dengan ekspresi yang sangat marah. Luffy pun berkata, "Aku tidak mengakui topi jerami sebagai Yonko." Di dalam lab, semua Vegapunk selesai mengemas semua yang mereka butuhkan. Mereka bertuju akan menaiki kapal Sunny, tetapi kita tidak akan melihat Atlas di chapter ini. Edison berkata ada satu orang lagi di Egghead yang bisa membantu mereka. Namun Edison enggan menghubungi orang itu karena jika dia membantu mereka, dia tidak bisa tinggal di Pulau Egghead dan dia akan diburu oleh pemerintah dunia juga. Namun Vegapunk yang asli memutuskan untuk memanggil orang itu. Orang misterius itu berbicara kepada Vegapunk dengan nada yang sopan. Di sini kita hanya melihat wajahnya tertutup bayangan saat dia berbicara dengan Denden Mushi. Vegapunk tampaknya yakin jika orang misterius ini dapat mengatasi para agen CP0 saat mereka pergi dari Pulau Egghead nantinya. Orang misterius itu berkata, "Aku telah menunggu perintahmu. Tentu saja aku akan membantu." Tiba-tiba kubah pembatas menghilang meskipun tidak ada seorang pun di ruangan kontrol yang melakukannya. Luffy berpikir apakah ini jebakan. Stacy juga terlihat bingung. Kemudian Luffy, Kaku dan Stacy terbang menggunakan Geppo untuk mendekati lab. Pythagoras kemudian kembali memunculkan kubah pembatasnya. Namun sayangnya ketiga agen CP0 itu sudah ada di dalamnya. Mereka bertiga pun melihat kapal Thousand Sunny di pintu masuk lab phase. Lalu Luffy langsung memerintahkan Kaku untuk menghancurkannya. Ketika Kaku hendak menghancurkan Thousand Sunny dengan rangkaian miliknya, Zoro tiba-tiba terbangun dan memblokir serangan milik Kaku itu. Pertarungan antara Zoro dan Kaku pun akan berlangsung di sini. Namun di sana Kaku terlihat panik setelah melihat Zoro yang ada di depannya. Luffy, Chopper, dan Jinbe bersatu kembali dengan kru yang lainnya. Tetapi Bonnie tidak ada bersama mereka. Robin menyadari bahwa Vegapunk asli juga menghilang. Dipotong ke tempat lain di dalam lab,
kita dapat melihat bahwa Bonnie sedang mengejar Vegapunk asli. Bonnie menyerang Vegapunk, tapi Vegapunk memintanya untuk mendengarkan penjelasannya dulu. Vegapunk mengatakan jika dia tidak bisa mengembalikan Kuma seperti semula karena ada sebuah alasan lain di balik itu semua. Panel lalu dipotong dengan menampilkan kelompok bajak laut Kid. Kid dan krunya, mereka terlihat sedang mendekati Pulau Elbaf. Kita bisa melihat siluet sebuah pulau besar di dalam kabut. Kid pun terlihat sangat bersemangat dan berkata, "Elbaf." Beralih ke markas angkatan laut G14. Vice Admiral Doll sedang berseteru dengan seseorang lewat Denden Mushi. Dia mengatakan semua kapal harus menuju ke Pulau Egghead. Dan orang yang dia ajak bicara itu ternyata adalah Monkey D. Garp. Garp berkata, "Aku baru saja tiba." Di halaman terakhir, kita bisa melihat kapal Garp tiba di pelabuhan G14. Helmeppo dan Hibari menangis di pelabuhan. Garp berkata, "Naiklah Helmeppo, ayo kalahkan bajak laut itu dan selamatkan Koby." Sungguh gila. Kali ini Garp akan menyerbu markas Yonko Blackbeard dan turun tangan langsung untuk menyelamatkan Koby. Apakah nanti kita akan mendapatkan kesempatan melihat Garp akan mengamuk di Pulau Hachinosu dan meratakan bajak laut Blackbeard di sana? Nah, pertarungan rematch antara Zoro dan Kaku serta kemunculan Garp yang akan menyerbu markas Yonko Blackbeard menjadi penutup untuk chapter 1071 kita kali ini. Dan untuk chapter selanjutnya dikabarkan tidak akan rilis dan baru akan rilis kembali di pertengahan Januari 2023. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.